Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Gimana nih kabarnya anak-anak semuanya? Udah pada sarapan belum nih pagi ini? Baik, sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oh, berarti udah siap semua ya belajarnya. Nah, kira-kira anak-anak udah pada tahu belum sih kita tuh hari ini mau belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Oke, jadi karena pada belum tahu, jadi hari ini kita itu mau belajar tentang masalah ekonomi dan juga kebutuhan manusia. Nah, anak-anak udah pada siap apa belum? Sudah siap, Ibu. Siap, Ibu. Ya, karena udah siap semuanya, sebagai awalan Ibu pengen ngasih contoh nih buat anak-anak semuanya. Misal kalian itu punya uang 20.000, lalu kalian mau beli buku pelajaran dan juga pengen jajan. Nah, tapi uangnya tuh nggak cukup gitu pas-pasan. Nah, yang bakalan kalian lakuin tuh apa kira-kira? Ayo ada yang bisa Harus jawab? memilih salah satu, Ibu. Kalau saya memilih buku Ibu karena saya lebih suka buku. Oke, Mbak, jawabannya udah benar ya, karena emang uangnya itu kan terbatas, jadi kita nggak bisa memenuhi semua keinginan kita sekaligus. Makasih yang udah jawab ya anak-anak. Nah, jadi kondisi seperti inilah yang dalam ekonomi itu disebut sebagai masalah ekonomi. Kita langsung aja masuk ke pembahasan ya anak-anak, mungkin kita next slide dulu. Oke, jadi masalah ekonomi itu terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus dihadapkan dengan keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi anak-anak, setiap manusia itu memiliki banyak kebutuhan yang terus berkembang, sementara sumber daya yang tersedia itu seperti sumber daya alam, terus tenaga kerja dan juga modal, itu tuh jumlahnya terbatas. Jadi meskipun keinginan kita itu banyak, pada kenyataannya tidak semua itu bisa langsung dipenuhi karena memang ada keterbatasan itu sendiri. Jadi dari pengertian masalah ekonomi ini, anak-anak ada yang ingin bertanya tidak? Masalah ekonomi ini penyebabnya apa ya, Ibu? Nah, penyebabnya itu, coba kita next slide dulu ya. Bagus banget pertanyaannya. Jadi, buat penyebab dari timbulnya masalah ekonomi itu, antara lain, yang pertama itu keterbatasan dari sumber daya. Nah, terus adanya juga kebutuhan manusia yang tidak terbatas, lalu ada juga pertambahan penduduk dan juga perbedaan kemampuan dan kondisi manusia. Nah, karena perbedaan ini jelas, setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, mungkin kita next slide dulu ya. Nah, jadi dari penyebab-penyebab tersebut, penyebab-penyebab yang tadi sudah Ibu jelaskan, itu bisa kita lihat bahwa keterbatasan sumber daya itu membuat kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekaligus. Nah, karena itulah manusia itu perlu memahami apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Untuk memahaminya, sekarang kita masuk pembahasan tentang kebutuhan manusia. Nah, jadi kemudian kebutuhan manusia itu merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar hidup manusia itu layak, baik kebutuhan dari jasmani maupun rohaninya. Nah, dari pengertian kebutuhan manusia ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, boleh Kayla Joel. Silahkan. Ibu, saya izin bertanya, apakah semua kebutuhan itu sama? Nah, baik, terima kasih buat pertanyaannya, bagus banget. Jadi, tidak ya, kebutuhan setiap orang itu tentunya berbeda-beda tergantung pada usia, lingkungan, budaya, dan juga tingkat pendapatan dan dibagi menjadi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita next slide dulu. Nah, di sini ada jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama itu berdasarkan tingkat kepentingan seperti primer, sekunder, tersier. Nah, jadi kebutuhan primer itu seperti makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder itu contohnya seperti handphone, terus juga ada perabotan rumah. Nah, untuk kebutuhan tersier itu tuh seperti barang-barang mewah. Tapi Ibu, aku izin nanya, Silahkan. kebutuhan berdasar sifatnya itu bagaimana, Ibu? Nah, kalau kebutuhan berdasarkan sifatnya itu ada jasmani dan juga rohani seperti hiburan dan pendidikan. Karena kan tentunya kita sebagai manusia itu membutuhkan hiburan dan juga pendidikan untuk hidup kita. Jadi keduanya ini sama-sama penting, tapi tingkat kepentingannya itu bisa berbeda-beda. Oke.
Kita next slide dulu ya. Baik, di sini kita masuk ke kegiatan proyek. Nah, di sini kalian akan membuat skala prioritas kebutuhan seorang pelajar, yang mana tugas kalian itu menentukan kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kemudian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Di sini Ibu ingin kalian berdiskusi dengan serius. Jadi bayangkan saja ini merupakan kebutuhan dari kalian sendiri dan Ibu di sini akan memberi waktu sekitar 5 menit untuk kalian berdiskusi. Lalu jika sudah ketemu hasil diskusinya, kalian boleh memaparkan ya anak-anak. Jadi mungkin kita langsung diskusi aja ya. Kalau menurut aku, makan dan buku itu kebutuhan primer. Kalau menurut aku kebutuhan yang sekunder itu tuh termasuk HP, Bu. HP itu termasuk kebutuhan yang sekunder. Nah, betul banget kalau menurut aku sepatu mahal termasuk tersier. Betul sih dari kalian yang bilang tadi, menurut aku hiburan itu juga penting, tapi bukan yang utama. Jadi dari yang kita udah diskusin tadi tuh kita bisa ambil kesimpulan kalau kita harus mendahulukan hal yang penting. Benar banget ya anak-anak jawabannya. Jadi jangan sampai kebutuhan utama kita tuh malah jadi terabaikan. Terima kasih banyak anak-anak. Sini ada tidak yang ingin mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya? Ibu. Ya boleh, silahkan ya Datila. Kami itu membuat skala prioritas, yaitu mulai dari primer kayak makan dan buku pelajaran gitu. Terus sekundernya itu HP, tas, dan lain-lain. Terus kalau tersiernya itu tuh barang-barang bermerek atau barang-barang yang mahal gitu. Gitu sih, Bu, menurut kelompok kami. Baik, terima kasih banyak Datila jawabannya. Sudah betul sekali ya jawaban kalian itu sudah tepat. Itu artinya kalian sudah bisa menentukan mana yang harus didahulukan. Dan kalian juga sudah memahami konsep dari skala prioritas ini. Nah, jadi karena pelajaran hari ini sudah mau selesai, jadi kita sudah membahas mengenai masalah ekonomi, lalu kebutuhan manusia, dan juga penyebab-penyebab dan jenisnya. Nah, pastinya kan kalian sudah menangkap ya materi-materi hari ini. Jadi, apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin menyimpulkan tidak? Aku Ibu. Iya, boleh Nova, silahkan. Jadi kalau menurut aku tuh masalah ekonomi itu terjadi karena kebutuhan yang banyak. Kayak misal kita tuh butuh sesuatu tapi sumber dayanya tuh terbatas. Jadi masalah ekonomi itu pasti ada aja kasusnya gitu Ibu. Iya, betul banget Nova. Terima kasih banyak atas kesimpulannya. Apakah ada lagi? Menurut saya sama kayak teman saya yang tadi, karena masalah ekonomi itu banyak, kita jadinya harus bikin skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan kita itu, Ibu. Betul banget Keisha, terima kasih banyak. Ya benar ya, kita juga harus membuat skala prioritas seperti yang sudah kalian diskusikan tadi bersama kelompok kalian. Jadi kesimpulan kalian semua itu tadi sudah tepat. Masalah ekonomi itu muncul karena kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekaligus akibat keterbatasan sumber daya. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu nih menentukan skala prioritas, yaitu mendahulukan kebutuhan yang paling penting dibandingkan kebutuhan lain-lainnya. Nah, jadi dengan memahami hal ini, memahami materi hari ini, kalian bisa belajar nih anak-anak mengambil keputusan yang lebih bijak untuk kehidupan sehari-hari, terutama saat memilih antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi, Ibu izin menutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna di kehidupan kita semua ya anak-anak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu.